evap itu bisa di repair nggak sih? Nah, bisa tentunya ya. Tadi eh, potong ya. Setelah dipangkas, diamplas. Kalau saya manual aja diamplas nih keliling gitu kan. Nah, seperti ini. Diamplas semua keliling satu persatu. AC Anda cepat habis freonnya, sedikit-sedikit ngisi freon. Ya, kami temukan sebagai contoh bahwasanya AC itu tidak akan habis freon selama tidak ada kebocoran. Adapun penambahan itu karena ada efek pengurangan penguapan dari celah-celah kecil yang intinya bocor ataupun rembes. Bahasa 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 Jawane rembes. Nah, ini ya. Ini bocor evaporator bagian ubinnya dan ini harus dilakukan pemangkasan ataupun pengelasan. Kalau kami pangkas, nanti kami ganti ubin yang baru ya teman-teman. Bahwasanya kalau teman-teman AC-nya kok nggak dingin, dicek dulu tekanan freon. Kalau habis berkurang cukup banyak, dipastikan ada kebocoran dan cari dulu kebocorannya. Bagaimana dengan jasanya? Tawar menawar dengan teknis yang berkompeten, amanah, jujur ya. Akan kami potong ya. Nanti kami potong. Oke, jadi ubin penggantinya itu seperti ini bentuknya ya. Ini. Seperti ini. Ini yang baru ya, yang baru. Kebetulan ini AC yang trouble ini adalah milik salah satu subscriber kami yang beralamatkan di kawasan Ciledug ya, daerah Ciledug. Keluhnya mungkin Bapak Ibu yang kemarin diambil oleh tim kami namanya Pak Ferdi dengan Mas Randy yang kemarin ngambilnya pakai motor Mio warna hijau. Nah, mungkin ingat ya subscriber kami ini, saya kasih clue-nya aja. Nah, seperti ini ubennya. Nah, ini kalau langsung ini nggak bisa teman-teman. Ini jaraknya ya, ini agak jauh. Jadi harus kita bikin tarik sedikit menggunakan tang biasa. Supaya apa? Semakin mengecil. Seperti ini. Oke, jadi uben sudah tertanam semua ya. Jadi tinggal proses pengelasan. Jadi ini tahapan ataupun proses pengelasan. Nah, sebelum pengelasan, nah, apa sih alatnya yang digunakan? Ya, kalau kami menggunakan ini ya, oksigen dan LPG. Tentunya menggunakan regulator. Jadi antara di sini sebagai limiter ya. Di sini kan biasanya tinggi, sementara yang keluar di sini nanti harus kita atur, jangan sampai over. Lalu kebesaran itu pun apinya nanti kurang bagus, hasil dari pengelasannya kurang baik juga. Makanya ini sebagai, kalau saya nyebutnya di regulator, terus untuk mengatur ataupun limiter ya. Jadi ngelimit untuk oksigen ini yang keluar berapa jumlah volume yang ingin kita keluarkan sesuai kebutuhan untuk proses pengelasannya. Seperti ini alatnya. Oke ya. Nih, di sini ada untuk pengaturan api, di sini untuk oksigen. Spill sedikit ya, saya buka caranya. Oke. Buka dulu yang api. Besaran kecilin sedikit. Oke. Langsung setelah api terbuka, baru buka oksigen. Jangan oksigen dahulu, teman-teman. Oh. LPG kita kecilkan, oksigen kita buka sampai dia membentuk api runcing. Apinya kecil. Karena untuk evaporator kita butuh api yang sangat kecil namun konsisten supaya tetap tingkat kematangannya itu baik. Tidak boleh terlalu besar ataupun kecil ya. Nah, seperti ini. Kalau terlalu besar nanti dia lubang. Jadi hasil las-lasannya itu cepat meleleh dan menjadi apa ya, hancur.
Setelah pengelasan, nah tadi warnanya kan perak ya, sekarang menjadi agak kehitaman. Ini karena oksidasi ya, terkena paparan panas. Nanti akan di flashing, jadi kotoran di dalam evap ini akan keluar. Setelah di flashing, nanti dipres ulang apakah hasil dari las-lasannya ini ada kebocoran atau tidak. Nah ini, tapi disclaimer ya, jangan bicara soal brand gitu ya. Kita bukan bahas soal brandnya ya, bukan brand apa nih AC-nya yang bocor evapnya, bukan ke situ arahnya, tapi edukasi apakah repair evap itu bisa dilakukan ya. Bisa, sangat bisa dilakukan. Nah, sekalian overhaul. Jadi unit outdoor juga kondensornya sudah kami cari, press tidak ada kebocoran baik di kondensornya ini ya. Jadi aman, fix. Trouble-nya setelah kami press itu kendalanya di evaporatornya. Oke, akan kami lakukan press kembali, mencari apakah ada kebocoran atau tidak. Setelah dilakukan pengelasan teman-teman, jadi kita uji beban tes press ya. Uji beban tes press ya. Teman-teman bisa menggunakan nitrogen ya. Bisa menggunakan nitrogen dengan kapasitas pressure ya, kami kasih di 500 psi ya. Uji beban test press ya. Dimana kalau standing pressure-nya saat running R32 ini yaitu di 150 psi ya. Berada di posisi sini. Nah, ini kami kasih kelipatan di 500 psi. Saat unit mati, standing pressure unit ini AC ini mati, dia tekanannya ringsnya itu bekerja di bukan bekerja, tapi saat unit ini mati, yaitu tekanan refrigeran itu di 250 sampai di 300. Itu beban unit off ya. Jadi tekanannya tinggi itu. Nah, sekarang kami lebihkan di 500 psi menggunakan N2 nitrogen ya. Setelah ini akan kami rendam di air untuk uji beban test press apakah ada kebocoran celah lain ataukah dari pengelasan kami ada kegagalan atau tidak. Oke, ini sudah kami taruh di media air ya sebagai test press uji beban. Masih di 500 psi. Kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatannya 500. Oke. Untuk di sisi sebelah kanan tidak ada, sekarang bergeser sebelah kiri yang tadi kami lakukan pengelasan. Coba angkat sedikit. Yang gelembung barusan muncul ini di bagian kisi evaporator itu yang kosong, itu angin ya teman-teman ya. Jadi bukan kebocoran. Oke, untuk hasil pengelasannya normal, bagus, tidak ada kebocoran. Setelah ini kami keringkan, lalu di coating ya. Kami keringkan sambil proses di flashing supaya kotoran yang di dalam tadi itu sisa oksidasi saat pengelasan itu keluar melalui low press di sini ya. Oke teman-teman, simak terus, nanti setelah dikeringkan baru kami lakukan coating buat proteksi supaya tidak korosif terkena kadar garam dari udara terbuka ya, seperti itu. Dan selesai teman-teman, sudah dilas, sudah di coating ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Sekalian sisi kanan juga di coating. Tapi nggak apa-apa, sekalian nih. Halo.